Sudah. Oke. Kita doakan Wildan semoga cepat sembuh. Kok cepat sakit? Cepat sembuh. Sakit kok dibawakan sakitnya. Cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kalian belajarnya. Oke. Sekarang di pertemuan kali ini kalian akan belajar di tema 8 tentang bumiku, subtema 2 tentang bumiku dan musimnya. Oke. Sekarang dibuka LKS-nya. Kalian belajar tentang satu kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Ya. Yang kedua, tanggung jawab kalian terhadap lingkungan. Dengan apa? Menjaga kebersihan, menjaga kelestarian lingkungan. Dengan salah satunya adalah mendaur ulang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Itu adalah tujuan kalian belajar sekarang. Sesuai dengan temanya yaitu bumiku, berarti bumi kalian harus dijaga. Sebelum pelajaran dimulai, Dunia ingin mengajak kalian seru-seruan. Kita naik sedikit untuk supaya semangat. Diperhatikan dulu ya. Sang
Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan merupakan wujud kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Setiap manusia maupun warga negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisi atau kedudukannya. Upaya menjaga kelestarian lingkungan dapat membuat kita merasa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lingkungan juga menjadi lebih indah, bersih, dan sehat. Selain itu, kita dapat terhindar dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Warga bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dengan bekerja bakti secara gotong royong. Hak dan kewajiban warga negara untuk hidup layak. Setiap warga negara di Indonesia berhak untuk hidup dengan layak. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Isi pasal tersebut juga berlaku bahwa setiap warga negara yang ingin hidup secara layak wajib berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, sedangkan warga negara berkewajiban untuk berusaha dengan bekerja sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berdagang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perwujudan dan sikap tanggung jawab dapat kita lihat di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sikap seorang kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarganya, atau seorang pemuda yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, merupakan bentuk sikap tanggung jawab. Peran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan peran warga negara untuk melestarikan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih berarti bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau tidak sedap. Sampah yang tidak diolah akan menumpuk dan cenderung menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Misalnya, bencana banjir. Peran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi sampah dan membantu mengurangi pencemaran sangat penting dilakukan agar lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Membersihkan sampah, apalagi
orang yang tidak terbangun atau ekor kuda tenggelam. Indonesia telah merumuskan 67,8 juta ton di tahun 2020. Ini kira-kira sekitar 350 ekor ikan paus biru, yaitu bintang terbesar di dunia. Nah, ini juga patut tahu loh, ini juga aktivitas sudah sangat banyak ya. Wah, pastinya sampah sebanyak ini membawa dampak buruk ya kalau tidak dikelola dengan baik. Bayangkan kalau rumah jorok dan penuh sampah, pasti bau dan jadi sarang penyakit kan? Dan sayangnya, sekitar 60-70% sampah di Indonesia masih dibiarkan menumpuk begitu saja di TPA. Hanya 7% yang mulai didaur ulang. Nah, kamu bisa membantu nih untuk melakukan daur ulang di rumah supaya Indonesia jadi lebih bersih. Jadi, apa itu daur ulang? Iya, daur ulang adalah mengolah sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Tujuannya supaya sampah tidak jadi dibuang dan mengotori lingkungan. Nah, ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk mulai daur ulang. Pertama, ambil jenis sampah. Kenapa ini penting? Karena sampah ada banyak jenisnya, dan setiap jenis sampah diproseskan dengan cara yang berbeda. Secara umum ada sampah basah dan sampah kering. Sampah basah atau sampah organik berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya sisa makanan. Sampah basah ini bisa diurai secara alami menjadi kompos loh. Sebaliknya, sampah kering atau sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai. Contohnya botol plastik atau kaca. Kedua, pisahkan sampah dengan benar. Kalau kamu pernah melihat tempat sampah warna-warni di dekat rumahmu, sampah yang sudah dipilah tadi bisa kamu buang sesuai dengan kode warnanya. Berikut 5 warna tempat sampah yang bisa ditemui. Pertama, warna merah, yaitu sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti baja bekas, lampu bekas, dan racun serangga. Kedua, warna hijau, yaitu untuk sampah basah, seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan. Ketiga, warna kuning, yaitu untuk sampah botol kaca atau plastik dan kaleng minuman. Keempat, warna biru, yaitu untuk sampah kardus, koran, dan kertas bekas. Dan yang kelima, warna abu-abu, yaitu untuk sampah lainnya seperti bekas balut, popok, dan puntung rokok. Dan yang ketiga, daur ulang sampah sendiri di rumah ya, terutama kalau tidak ada tempat sampah warna-warni di dekat rumahmu. Nah, berikut 5 tips daur ulang sampah di rumah. Pertama, siapkan beberapa tempat untuk sampah yang berbeda di rumahmu. Misalnya, bisa mengikuti aturan kelima di tempat yang tadi. Kedua, ubah sampah basah jadi kompos. Ada beberapa sampah basah yang lebih cocok untuk dijadikan kompos. Lalu berikan bahan tambahan bioaktivator, tanah beras, dan molase atau air gula. Caranya mudah. Siapkan wadah dan lubang di bagian bawahnya. Masukkan sampah dan campur dengan unsur bahan hingga merata. Aduk kompos setiap seminggu sekali. Tunggu sampai kompos jadi sekitar 2 bulan. Dan yang ketiga, ubah sampah kering jadi kerajinan. Misalnya, botol bekas dari plastik atau kaca dapat dijadikan wadah pensil atau kacang. Supaya lebih indah, kalian bisa mencat botol dengan warna yang kalian suka. Lalu, tas bekas bisa digunakan sebagai pot tanaman atau celengan. Kertas dari majalah bekas atau koran dapat dibuat gulungan dan dibentuk menjadi
I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, nanti pekerjaannya tidak boleh dibawa pulang, ya. Biar di sekolahan buat kenang-kenangan di sekolah bisa bermanfaat untuk setiap kelas, ya. Nanti taruh di atas mejanya guru buat tempat spidol dan oke, Bapak. Oke, sebelum penutupan, apa yang kalian peroleh dari materi ini dan praktek ini?